Halo Susamen. Dan di video kali ini aku ingin berbagi sama teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang nanya, untuk kita bisa mampu menyelesaikan anerkennung di Jerman, intinya tuh kayak perasaan supaya kita ada di posisi aman gitu lah saat memulai anerkennung sampai selesai, memposisikan diri itu lebih aman supaya nggak pulang tapi diterima. Itu gimana ya? Nah ini tips pengalaman aku ya, kita akan bahas di video ini. Ya mungkin ya ini juga terikat sama karakter aku juga sih, tapi seenggaknya kalau memang ada yang bisa teman-teman ambil dari sharing ini, semoga juga bisa membantu, apalagi buat teman-teman yang akan dan yang sudah di Jerman baru awal datang. Yang pertama lakukan adalah höflich ya. Jadi gini loh, kasus aku tuh kan ya, aku sadar lah, aku cuma kursus bahasa Jerman tuh 4 bulan dari A1 sampai B1, terus kayak nunggu dokumen beberapa bulan terus berangkat ke Jerman gitu kan. Jadi kayak setelah 4 bulan kursus, ujian B1, persiapan beberapa bulan, langsung berangkat ke Jerman gitu kan. Dan aku sadar banget ya, bahasa aku nggak yang langsung plek gitu, nggak yang langsung kayak Flüssigkeit banget, nggak juga. Kadang awal-awal juga, awal-awal gitu ya. Nah, tapi satu hal di sini teman-teman, orang Jerman itu mereka sangat menghargai kepribadian kita. Artinya ketika kita berlaku sopan, kita ramah, terus juga kita senyum gitu ya, itu tuh kayak satu karakter yang mahal di Jerman. Kenapa? Karena orang Jerman tidak terbiasa dengan karakter itu. Sedangkan kita di Indonesia, ini karakter kita banget teman-teman, karakter kita banget. Makanya aku bilang buat teman-teman supaya bisa bertahan anerkennungnya, even bahasa kita yang baru kita perjuangkan, saya höflich ya. Jadi menjadilah ramah gitu loh. Ramah dalam arti saat ketemu kolega, sapa, senyum, salam gitu kan. Terus juga kalau ke bewoner, senyum aja. Even mungkin kita dalam hati kita takut nih, takut dia ngomong aku nggak ngerti, senyum aja gitu loh. Entah kenapa senyum aja gitu, senyum aja. Itu kayak apa ya? Akan membuat kita tuh kayak lebih lebih merasa bahwa kita siap, meskipun dalam dalam hati dalam otak juga kayak takut ya ntar dia ngomong apa, takut nggak ngerti, tapi tetap senyum ya kan. Nah, kemudian ya kalau ada hal-hal yang misalkan nggak ngerti ya nggak apa-apa, nochmal fragen, wie bitte konnten Sie vielleicht nochmal wiederholen, ich habe nichts verstanden, bisa gitu. Pokoknya ramah aja, ramah. Jadi jangan fokus ke konteks komunikasinya, tapi tetap ramah aja gitu, ramah, senyum, sapa gitu gitu kan. Jadi pas kalau teman-teman di bulan pertama tuh udah yang ramah gitu ya, itu pasti kayak akan bisa membuat bonding dengan kolega-kolega dan dengan bewoner atau dengan pasien itu jauh lebih baik gitu loh. Kenapa? Karena karakter ini itu sangat jarang di Jerman, dan orang Jerman tidak bisa dengan gampangnya melakukan ini seperti yang kita lakukan gitu loh. Ada beberapa tapi tidak, mayoritas tidak mudah buat mereka gitu loh. Yang pertama itu ramah. Terus yang kedua, sei fleißig, rajin gitu. Rajin dalam arti gini, ya kadang aku nggak tahu sih, cuman pas profesi dulu itu di RSCM saat itu, kayak aku tuh memang kayak apa ya, kayak kalau misalkan ada yang mencet bel kayak langsung aja dateng, kayak aku aja gitu. Nah, aku aja. Jadi kayak ada yang mencet bel, datang, butuh apa, kasih gitu-gitu. Kalau kita nggak ngerti, lapor sama fakrab atau flegetnya gitu kan. Rajin aja. Jadi upayakan karakter yang inisiatifnya ditingkatin gitu loh. Jadi jangan tunggu yang disuruh, jangan yang duduk di tangan terus kayak gitu-gitu, nggak usah. Kalau bisa upayakan rajin, ada yang ngebel langsung datang, terus menawarkan bantuan misalkan itu kan, ada yang bisa saya bantu nggak gitu-gitu. Tapi ingat ya, tapi teman-teman juga harus pandai-pandai gitu. Rajin bukan arti yang rajin dimanfaatkan gitu ya. Rajin dalam arti mengisi setiap waktu di mana teman-teman itu kayak bisa membantu kolega-kolega yang lain juga, tapi bukan yang mengabaikan tanggung jawab teman-teman. Makanya aku bilang ini penting banget pas di awal-awal tuh, saat teman-teman masih belum begitu mengenali lingkungan, belum mengenal semua mitarbeiter, belum mengenal semua bewoner. Jadi pakai karakter ini. Tapi kalau udah bulan ketiga, bulan keempat udah kenal dengan semua mitarbeiter, udah kenal dengan semua bewoner,
baru pelan-pelan agak dikurangi gitu loh, supaya teman-teman juga bisa fokus ke Aufgabe teman-teman. Karena kalau udah 3 bulan kan pasti kayak teman-teman sudah punya tour sendiri dan itu harus diselesaikan gitu ya. Jadi Fleißig ini kayak lebih ke apa ya, Vertrauen zu bauen aja sih sebenarnya, lebih ke kayak membangun kepercayaan dengan Mitarbeiter dan bewoner gitu. Jadi ya gitu. Cuma kalau karakter ini memang bisa dipertahankan terus dan ini memang murni karakter teman-teman memang rajin, aku yakin banget kalian akan langsung di tag sama Arbeitgeber setelah anak-anak langsung kerja di situ. So, jadi pilihlah masing-masing apa yang mau kalian lakukan. Ya, itu yang kedua. Terus yang ketiga, jangan terlalu terbuka dengan Mitarbeiter ataupun bewoner ya. Jangan terlalu membuka mulut gitu, kayak langsung merasa misalkan nih baru kenal tiba-tiba kayak langsung buka semuanya, oh aku begini, jangan ya. Tips dari aku di Jerman ini mungkin agak sedikit kurang bagus, tapi lihatlah tempat kerja itu seperti sarang ular. Sarang ular artinya ada ular yang berbisa, ada ular yang nggak berbisa. Nah, ular-ular yang nggak berbisa inilah yang teman-teman deketi. Karena jujur aja, hati-hati saat di tempat kerja di Jerman itu. Karena kalian ngomong A ke A, langsung sampai ke Z tuh, hati-hati. Ya, jadi jangan terlalu terbuka. Dan saat masa adaptasi, pilahlah teman-teman Mitarbeiter yang baik-baik gitu-gitu ya, yang baik-baik. Yang memang teman-teman yakin bahwa dia ini memang Vertrauen gitu, dia bisa dipercaya gitu. Ya kayak tadi aku bilang, kayak sarang ular gitu, ada yang berbisa, ada yang nggak berbisa, pilah lah. Karena ini untuk kebaikan kalian juga gitu teman-teman ya. Karena aku berpikir sekarang tempat kerja itu kayak menjadi ini tempat aku untuk mencari uang aja, untuk aku beli roti, untuk aku beli beras di sini, untuk aku hidup. Setelahnya enggak. Aku datang ke tempat kerja 7 jam, pulang, udah aku lupakan semua gitu. Aku nggak mau jadikan tempat kerjaku sebagai tempat sosialku. Kenapa? Karena ketika kehidupan sosial itu bertabrakan dengan profesionalitas, dia tidak akan bisa. Makanya aku bilang, utamakan profesionalisme. Karena di tempat kerja, jadilah profesional gitu ya. Makanya aku bilang tadi, lihatlah ini sebagai kandang ular. Ini mah tuh teman-teman. So, terus yang keempat itu tepat waktu. Ya, tepat waktu. Aku biasanya gini, misalkan aku fakrab tour. Aku bergabah itu kalau dinas pagi jam 6.30 sampai jam 2. Tapi aku selalu sampai di tempat kerja itu jam 6. Kenapa? Karena aku tahu banget kalau bergabah itu aku bukan tipikal yang bisa nangkepnya cepat kalau orang Jerman ngomong. Ya kan? Jadi untuk menginisiasi ini tuh, aku baca nih semua dokumentasi yang dilakukan di komputer. Aku baca dulu gitu kan, Oke, dia tulis apa, aku tanda itu. Nah, jadi pas mereka jelasin Übergabe, otomatis kan mereka akan jelasin apa yang mereka tulis juga tuh. Jadi aku udah nangkap, oh ya gini-gini. Jadi kalau aku ada yang aku tanyain, aku langsung bisa nanyain langsung. Misalkan udah dapat semester mittel apa, bedarnya dapat apa, parastamol kan, Novagin atau apa gitu. Jadi aku udah kegambar gitu kan. Gitu. Tapi kalau teman-teman bisa datangnya kayak lebih awal tuh jauh lebih bagus juga. Meskipun agak sedikit menambah waktu, tapi itu akan menjadi salah satu nilai plus juga. Ya. Terus yang kelima, mengeluh jangan ditampakkan gitu. Ya kan, jangan misalkan mengeluh di depan kolega. Enjoy aja meskipun dalam hati capek, tapi kalau bisa di tempat kerja itu terlihat netral aja, kayak minimal kita menunjukkan bahwa kita siap untuk bekerja, kita siap untuk anak-anak, kita siap untuk dibentuk gitu-gitu, supaya dalam prosesnya teman-teman bisa diterima safe dengan baik, diterima mitarbeiten dan diterima bewonen gitu. Jadi ini 5 tips dari aku yang kalau memang teman-teman bisa lakuin ya semoga akan berdampak positif juga. Tapi sekali lagi aku bilang ini dari pengalaman aku. Mungkin ada yang tidak sesuai dengan karakter teman-teman. Einfach wegschmeißen. So, das ist alles von mir und ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss.